Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa News Patroli TV yang selalu setia mengikuti berita-berita kami. Kali ini kami menyajikan berita terkait eksploitasi Sidoarjo di era Hindia Belanda, dari Sidokare hingga industri gula buduran. Para pemirsa News Patroli TV yang setia, sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai eksploitasi Sidoarjo di era kolonial Belanda, penting untuk memahami sejarah berdirinya Markas Batalion Peta Sidoarjo. Pada masa penjajahan, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, atau yang disebut PETA, atau D dan 3 Sidoarjo, memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Salah satu tokoh penting dalam sejarah PETA adalah Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Sucipto Kertojoyo, lahir di Sepanjang, Sidoarjo, pada 12 Oktober tahun 1925. Beliau mengikuti pendidikan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA, Angkatan 2 di Jawa Boigi Gunkan Buresentei, Bogor, Jawa Barat. Setelah menyelesaikan pendidikan Shodancho selama 4 bulan, ia ditempatkan di Daidan 3 Sidoarjo di bawah komando Daidenco, Raden Muhammad Mangundi Projo, yang bermarkas di pabrik gula buduran. Sucipto kemudian ditunjuk sebagai Ensugakari, atau pejabat latihan Batalion Peta Sidoarjo. Menariknya, markas Batalion Peta Sidoarjo ini, sebelumnya merupakan pabrik gula buduran, yang memiliki sejarah panjang sejak era kolonial. Pada abad ke-19, Sidoarjo menjadi pusat eksploitasi kolonial Belanda, terutama dalam sektor industri gula. Wilayah ini, yang berada di dekat Sungai Porong dan Sungai Mas, memiliki potensi besar sebagai daerah petani dan pemasok utama gula ke pasar dunia. Pemerintah kolonial pun mendirikan sejumlah pabrik gula di kawasan ini, menjadikannya pusat industri gula di Karesidenan Surabaya. Sebelum abad ke-20, Sidoarjo masih dikenal sebagai Sidokare dan merupakan bagian dari wilayah Surabaya. Pada masa itu Sidokare dipimpin oleh seorang patih bernama R.G. Jojoharjo, yang dibantu oleh Wedana Bagus Ranuwiyo. Karena luasnya wilayah Surabaya, pemerintah kolonial memutuskan untuk memisahkan Sidokare dan menjadikannya Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1859 melalui Staatsblad Hindia Belanda. Bupati pertama yang memimpin wilayah ini adalah Raden Temenggung Matopuro, yang bergelar Cokronegoro I. Salah satu pabrik gula terbesar yang didirikan pada masa kolonial adalah pabrik gula buduran yang berdiri sejak tahun 1835. Pabrik ini didirikan oleh P.T.H. dan F.J. van den Broek pada tahun 1859 di Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Seiring jalannya waktu, produksi gula meningkat pesat, terutama setelah diterapkannya politik pintu terbuka pada tahun 1870 yang memungkinkan masuknya modal asing dalam sektor perkebunan. Pada tahun 1846 produksi gula di pabrik gula buduran mencapai sekitar 12.986 pikul. Namun pada tahun 1894, produksi meningkat signifikan hingga mencapai 54.000 pikul. Untuk mendukung distribusi gula, pemerintah kolonial membangun jalur kereta api di Buduran pada tahun 1879. Infrastruktur ini menjadi elemen penting dalam memperlancar pengangkatan hasil produksi gula. Selain sebagai pusat produksi gula, pabrik ini juga mengembangkan teknologi pengelolaan limbah tebu yang kemudian dimanfaatkan untuk pembuatan makan ternak. Industri gula yang berkembang pesat di Sidoarjo menarik banyak tenaga kerja, termasuk imigran dari Madura yang mencari penghidupan di sektor ini. Namun, kejayaan industri gula Sidoarjo mulai terguncang akibat krisis ekonomi global tahun 1930. Krisis ini berdampak langsung pada produksi gula, memaksa pabrik-pabrik, termasuk pabrik gula buduran, untuk mengurangi produksi. Akibatnya banyak pekerja kehilangan pekerjaan dan beralih ke sektor lain. Meski tidak diketahui secara pasti kapan pabrik gula buduran berhenti beroperasi, tahun 1930 menjadi awal dari penurunan kejayaan pabrik ini. Kini, lokasi pabrik telah beralih fungsi menjadi gudang penyimpanan seni. Keberadaan pabrik gula buduran dalam sejarah Sidoarjo menjadi bukti bagaimana eksploitasi kolonial membentuk dinamika ekonomi dan sosial wilayah ini. Warisan industri gula di Sidoarjo tetap
menjadi bagian penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Para pemirsa News Patroli TV yang setia, perlu diketahui gedung tua yang dibangun pada tahun 1835 ini menyimpan sejarah panjang dan kisah-kisah mistis yang mengiringinya. Bangunan tua yang masih berdiri kokoh di dalam komplek batalion ini menyimpan cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Sejumlah anggota yang bertugas di sini seringkali mengalami kejadian-kejadian yang aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Menurut cerita beberapa anggota yang bertugas, di gedung ini sering terdengar suara-suara aktivitas seseorang, meskipun tidak ada satu orang pun di dalamnya. Kejadian ini paling sering terdengar di lantai 2 gedung, yang tampak bersih dan sejuk, namun justru menjadi tempat yang paling dihindari oleh sebagian anggota. Tak hanya suara misterius, beberapa anggota yang berjaga di pos juga pernah melihat kepulan asap putih muncul tiba-tiba di depan gedung pada malam hari. Sosok tak kasat mata tersebut sering muncul tanpa penjelasan yang masuk akal. Puncaknya, suatu ketika ada seorang yang mencoba mengambil gambar gedung ini untuk sebuah video, namun hasil video tersebut justru tidak menampilkan gambar sama sekali. Lebih aneh lagi, alat yang digunakan untuk merekam gambar mendadak rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Beberapa anggota yang bertugas di gedung ini bahkan enggan naik ke lantai 2. Meskipun tidak ada tanda-tanda fisik yang mencurigakan, suasana di dalam gedung terasa begitu mencekam. Aura mistis semakin terasa saat menaiki tangga, di mana bulu kuduk tiba-tiba berdiri dan tubuh merinding tanpa sebab yang jelas. Saat kami melakukan pengambilan gambar gedung ini, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat menjelang duhur, kami pun merasakan hal yang sama. Bahkan, meskipun ditemani oleh Komandan Markas Gudang Balkir Pusat Seni TNI Angkatan Darat Buduran, Mayor Joko Trapsilo, kami tetap merasakan merinding yang luar biasa. Dalam hati kami bertanya-tanya, bagaimana jika kami tidak ditemani oleh Mayor Joko Trapsilo? Apa yang mungkin terjadi? Pabrik gula Buduran bukan hanya saksi bisu dari perjalanan sejarah industri gula di Indonesia, tetapi juga menjadi tempat penuh misteri yang hingga kini masih menyimpan banyak tanda tanya. Apakah semua kejadian ini hanya kebetulan, ataukah ada sesuatu yang memang tak kasat mata penghuni gedung ini? Jawabnya mungkin hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menelusuri lebih dalam. Para pemirsa News Patroli TV yang setia, begitulah sejarah berdirinya pabrik gula Buduran Sidoarjo pada tahun 1835 yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi gudang penyimpanan seni. Para pemirsa yang setia, sebelum kami akhiri tayangan ini, marilah kita telusuri dalamnya gedung tua ini hingga akhir tayangan nanti. Jangan lupa ikuti terus sajian berita-berita terbaru dari channel kami News Patroli TV, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah, jangan melupakan sejarah.